Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas bagaimana membangun sistem rekomendasi film menggunakan Spark MLlib. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini dapat membantu kita menemukan film-film yang mungkin kita sukai berdasarkan data yang sudah ada. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu Apache Spark. Nah, Apache Spark ini adalah sebuah alat open source yang membantu kita menganalisis data besar dengan cepat dan efisien. Spark lebih cepat daripada Hadoop karena bisa memproses data langsung di dalam memori komputer. Spark juga mendukung berbagai jenis analisis data, baik itu data yang sudah ada yaitu data batch, data yang masuk secara langsung yaitu data real time, atau analisis yang kita lakukan secara interaktif. Selain itu, Spark mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti Scala, Java, dan Python, sehingga memudahkan pengembang dalam menulis kode. Selanjutnya di sini terdapat 5 komponen utama dari Apache Spark. Yang pertama ada Spark Core. Ini adalah inti atau fondasi dari Apache Spark yang menyediakan fungsionalitas dasar untuk pemrosesan data. Selanjutnya ada Spark Streaming. Komponen ini memungkinkan Spark untuk memproses dan menganalisis aliran data secara real-time. Yang ketiga ada Spark SQL. Spark SQL ini menyediakan interface untuk mengakses dan menganalisis data menggunakan SQL. Yang keempat ada MLlib, yaitu Machine Learning. MLlib ini adalah perpustakaan bawaan di Spark untuk analisis dan pembelajaran mesin yang menyediakan berbagai algoritma pembelajaran mesin yang dapat digunakan untuk membangun model prediktif dari data besar. Yang terakhir ada GrabX, yaitu Grab Computation. Komponen ini memungkinkan kita untuk melakukan analisis graf dan komputasi grafis di atas Spark. Nah, untuk proyek rekomendasi film dengan Spark MLlib ini, kita membutuhkan beberapa alat. Yang pertama, kita membutuhkan PC atau laptop sebagai perangkat utama untuk menulis dan menjalankan kode. Yang kedua, kita juga menggunakan VirtualBox untuk membuat lingkungan virtual di dalam PC, sehingga kita bisa menjalankan sistem operasi dan perangkat lunak tambahan tanpa mengganggu sistem utama. Yang terakhir, kita menggunakan PySpark, yaitu alat yang memungkinkan kita menjalankan Spark menggunakan bahasa pemrograman Python, sehingga kita bisa mengolah data film dan membuat rekomendasi berdasarkan data tersebut. Pembahasan selanjutnya saya serahkan ke teman saya Muhammad Nuzul. Saya Andi Muhammad Nuzul akan menjelaskan langkah kerja menginstal Apache Spark. Yang pertama itu kita mendownload file Apache Spark. File Apache Spark bisa didapatkan melalui website resminya, yaitu sparkapache.org. Jika telah mendownload file Apache Spark-nya, kita file tersebut dikarenakan file sebelumnya itu memiliki ekstensi zip. Langkah berikutnya itu memindahkan file ke direktori. Direktori yang dituju itu opt spark 1. Langkah selanjutnya itu inisialisasi direktori Spark. Ini diperlukan agar sistem mengenali lokasi Spark-nya itu sendiri. Dan di mana kita memakai perintah export Spark underscore home untuk menetapkan direktori Spark berada pada direktori opt Spark opt/Spark 1 sebagai variable environment Spark home. Sedangkan perintah ekspor pet $spark underscore home /bin digunakan untuk menambahkan direktori binary Spark ke variabel environment path, sehingga kita dapat menjalankan perintah Spark dari terminal tanpa perlu menyebutkan jalur lengkapnya. Selanjutnya itu melakukan aktivasi, kita membuat ulang file konfigurasi shell, sehingga perubahan pada variabel environment seperti Spark Home dan Pet mulai berlaku tanpa perlu melakukan start di terminal. Selanjutnya itu kita memverifikasi apakah Spark telah berhasil terinstall dengan menggunakan perintah Spark Shell, yang dimana ini akan menandakan bahwa Spark yang telah diinstal
siap digunakan. Langkah berikutnya itu install notebook Zeppelin. Sama seperti Apache Spark sebelumnya, kita bisa mendownload notebook Zeppelin-nya melalui website resminya juga, dengan URL itu zeppelin.apache.org. Kemudian mengekstrak isi dari file yang telah di-download. Sama seperti sebelumnya, file yang telah di-download ini merupakan ekstensi zip. Kemudian memindahkan file ke direktori /opt Zeppelin. Kemudian langkah berikutnya di sini ketika kita masuk pada direktori cd opt/zeppelin/conf, terdapat beberapa file yang dimana ini kita memerlukan dua file untuk konfigurasi selanjutnya. File bernamakan template, misalnya ini zeppelin.xml template, kita ubah namanya, kita hapus kata template menjadi zeppelin site.xml. Kemudian file environment.sh-nya juga kita hilangkan kata template-nya, dan dimana dengan menghapus ekstensi template, Zeppelin akan menggunakan file tersebut sebagai konfigurasi dan script environment yang sebenarnya. Kemudian inisialisasi direktori Java, Spark, dan Python. Pada inisialisasi ini kita masuk pada file yang bernama zeppelin environment.sh. Kemudian menuliskan script ini, yang dimana ini berfungsi sebagai yang pertama itu ekspor Java Home yang mengatur lokasi instalasi Java JDK-nya yang digunakan oleh Zeppelin. Kemudian baris kedua itu untuk mengatur lokasi Spark yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Yang baris ketiga itu untuk mengatur jalannya Python yang akan kita gunakan oleh PySpark dalam Zeppelin. Oh ya, sebelumnya ini kita pastikan terlebih dahulu sudah menginstal JDK dan Python pada VM kita. Selanjutnya masuk pada file zeppelin site.xml dengan menggunakan perintah nano. Terus kita scroll, cari script yang menandakan alamat IP 127.0.0.1. Kita ubah alamat IP tersebut menjadi 0.0.0.0, yang dimana secara default file zeppelin site.xml-nya ini beralamat IP public, yang dimana kita ubah itu agar Zeppelin dapat diakses dengan menggunakan IP private kita, yang dimana IP private itu IP VM kita. Untuk itu kita ubah lokal IP-nya menjadi 0.0.0 agar menjadi IP address lokal. Kemudian simpan. Langkah berikutnya yaitu untuk menjalankan Zeppelin-nya, masuk pada direktori /opt/zeppelin. Kemudian menjalankan perintah /bin/zeppelin daemon.sh start untuk menjalankan Zeppelin-nya atau untuk mengaktifkan. Sedangkan untuk menonaktifkan, kita tinggal ubah start ini menjadi stop. Atau ketika kita ingin merestart Zeppelin kita, bisa menggunakan perintah yang hampir sama dengan sebelumnya, akan tetapi diganti kata terakhirnya itu restart.
Berikutnya untuk memvalidasi apakah Zeppelin bisa diakses dengan menggunakan IP VM kita, yang dimana IP-nya itu 192.168.1.7 dengan 8080, yang dimana port ini merupakan port defaultnya Zeppelin. Oke, untuk berikutnya, jika terdapat error pada saat menjalankan Zeppelin, sebelumnya saya mendapatkan error, jadi saya mendapatkan solusi yang dimana kita menambahkan pada file bus arching ini, kita menambahkan baris untuk mengatur variabel environment-nya sama seperti sebelumnya. Kita mengatur variabel environment Java, Spark, dan Spark Python-nya. Kemudian jika masih terdapat error, kita masuk pada interpreter Zeppelin-nya itu, kemudian cari properti yang bernamakan Spark Home dan PySpark Python. Di sini kita atur secara manual lagi jika penyelesaian sebelumnya ini tidak mendapatkan hasil, kita masukkan lagi secara manual ke PT Spark satunya dan environment Python. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Setelah kita menginstal Spark dan Zeppelin Notebook, selanjutnya kita akan menjalankan mlib pada Zeppelin Notebook. Jika teman-teman pernah menjalankan program machine learning di Google Colab, ini tidak akan terlihat asing karena penggunaan Spark mlib memiliki kemiripan dengan Google Colab yang berbasis Jupyter Notebook yang menyediakan sumber daya komputasi gratis di cloud untuk menjalankan program Python. Sebenarnya pada Spark kita juga dapat menggunakan Jupyter Notebook. Namun pada kesempatan ini kita akan menggunakan Zeppelin Notebook. Untuk salah satu kelebihan dari Spark mlib adalah integrasinya yang baik dengan ekosistem Spark. Ini memungkinkan untuk membangun pipeline analitik yang terintegrasi, mencakup berbagai komponen seperti pemrosesan SQL, data streaming, dan visualisasi grafik. Dengan integrasi yang kuat ini, pengguna dapat mengelola dan menganalisis data secara efisien, serta mengimplementasikan solusi machine learning dalam skala besar dengan Spark. Baik, pada project ini judulnya itu movie recommendation with Spark mlib. Pada project ini kami mengambil referensi dan sumber data dari Kaggle. Adapun datasetnya itu ada dua file, yang pertama rating.csv dan movie.csv. Movie recommendation ini adalah sistem rekomendasi daftar film yang disarankan kepada pengguna berdasarkan referensi dan pola perilaku mereka serta perilaku pengguna lain yang serupa. Output dari sistem ini adalah prediksi rating untuk kombinasi pengguna dan film. Jadi misalnya kita ingin merekomendasikan film untuk pengguna dengan user ID 12. Jadi sistem akan memberikan daftar film yang diprediksi akan memiliki rating tinggi oleh pengguna tersebut. Jadi untuk langkah pertama kita inisialisasi dan import library. Jadi pertama kita install dulu di VM kita menggunakan perintah pip. Jadi di antaranya yang kita gunakan itu pertama di sini ada numpy itu untuk operasi array dan matrix. Yang kedua itu ada pandas itu untuk mengelola data dalam bentuk data frame. Selanjutnya matplotlib.pyplot itu digunakan untuk visualisasi data, dan seaborn itu untuk visualisasi statistik. Selanjutnya sklearn ini adalah
library yang sangat populer itu untuk machine learning di Python. Ini menyediakan berbagai alat untuk pemodelan data dan analisis seperti klasifikasi, regresi, clustering, dan lain-lain. Kemudian import random ini untuk menghasilkan angka acak, import OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi termasuk pengelolaan file dan bekerja di environment variable. Dan yang terakhir from PySpark.sql import Spark Session. Ini untuk menggunakan Spark SQL agar dapat membuat data frame dan menjalankan SQL queries. Ini adalah komponen penting untuk bekerja dengan data di dalam lingkungan Spark. Selanjutnya inisialisasi Spark Session. Jadi yang pada baris pertama ini yang %spark.PySpark di Zeppelin itu gunanya untuk memulai sesi PySpark yang memungkinkan kita untuk menggunakan fitur-fitur Spark dalam Python. Kemudian pada baris kedua itu ini Spark sama dengan Spark Session .builder app name recommender system .get or create. Ini itu digunakan untuk membuat objek Spark Session yang kita beri nama recommender system. Selanjutnya pada langkah ketiga itu membaca data rating. Jadi pada line ini tuh digunakan untuk membaca file CSV pada lokasi yang kita tentukan di sini, yang ini. Kemudian header sama dengan true itu menandakan bahwa baris pertama dalam CSV itu adalah header yang berisi nama kolom. Jadi nantinya yang pada baris pertama itu akan dijadikan header seperti ini nanti outputnya. Kemudian invert schema. Invert schema itu memungkinkan Spark untuk menentukan tipe data kolom secara otomatis dari isi file CSV-nya. Dan yang terakhir pada line ketiga itu data.show ini digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data set rating. Kemudian yang keempat itu menghitung jumlah baris dan kolom. Jadi untuk pada baris ini num_rows sama dengan data.count itu digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam data frame data. Kemudian untuk yang len, penggunaan metode len ini digunakan untuk menghitung jumlah kolom dari data frame data. Kemudian ditampilkan menggunakan perintah print dan ini adalah outputnya. Yang kelima itu membaca data movie. Ini seperti saja dengan yang tadi untuk membaca data rating. Jadi ini tuh yang line kedua ini digunakan untuk membaca file CSV dari lokasi yang kita tentukan di sini. Kemudian akan ditampilkan menggunakan metode show. Akan ditampilkan dalam bentuk table seperti ini. Selanjutnya menampilkan skema data. Jadi pada langkah ini kita akan melihat struktur kolom dan jenis data yang ada dalam data frame data. Penting untuk memahami format data sebelum melakukan analisis dan manipulasi lebih lanjut menggunakan Spark Zeppelin. Jadi yang sebelumnya kita memerintahkan Python-nya itu Spark-nya untuk menentukan secara otomatis. Jadi ini adalah tipe data yang telah ditentukan secara otomatis. Baik, selanjutnya yang ketujuh itu deskripsi data.
Jadi di sini tuh data.describe digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif dari data frame data yang mencakup ringkasan statistik seperti ini, count, mean, terus ini standar deviasi, kemudian nilai minimum dan nilai maksimum. Kemudian .show ini digunakan untuk menampilkan datanya dalam bentuk tabel seperti ini. Selanjutnya visualisasi data. Pada tahap ini bertujuan untuk visualisasi data dengan diagram batang untuk analisis perbandingan rating film. Jadi proses dimulai dengan menghitung rata-rata rating tiap film menggunakan PySpark. Kemudian digabungkan dengan data film. Jadi ini di line ini tuh digabungkan dengan data film. Lalu hasilnya akan dikonversi ke pandas data frame untuk mempermudah visualisasi dengan matplotlib gitu. Jadi di sini. Jadi diagram batangnya nanti menunjukkan rata-rata di outputnya itu menunjukkan rata-rata rating untuk film dengan movie ID 1 hingga 10 yang kita tentukan dengan perintah ini, filter data. Dengan sumbu X untuk movie ID yang kita tentukan di sini. Kemudian sumbu Y untuk nilai rata-ratanya yang kita tentukan di sini. Gitu. Baik, next. Itu membagi data ke data training dan data testing. Jadi pada tahap ini dilakukan untuk membagi data menjadi dua set. Ada data latih dan juga data uji dengan menggunakan random split. Jadi kita membuat train data atau data latih dan data uji atau test data menggunakan metode random split. Data di sini akan dibagi secara acak dengan porsi 80% untuk train data dan 20% untuk test data. Kemudian pada langkah 10, memilih film yang belum diberi rating oleh pengguna tertentu. Jadi proses ini bertujuan menentukan film yang belum direkomendasikan kepada pengguna. Atau maksudnya menentukan film yang bisa direkomendasikan kepada pengguna berdasarkan preferensi yang sudah dikenal gitu. Dengan menggunakan data frame test data yang di sini tuh kita menyaring data untuk mengecualikan pengguna ID 1. Jadi kita akan memilih pengguna ID 1 sehingga film yang belum pernah diberi rating oleh pengguna ini akan dipilih. Selanjutnya kita akan mengambil kolom movie ID. Sini menggunakan metode select movie ID dari hasil saringan tersebut dan memastikan nilainya unik menggunakan metode distinct yang ini. Jadi hasilnya adalah daftar film yang belum dinilai oleh pengguna yang kemudian ditampilkan menggunakan metode show untuk menampilkan 10 film pertama dengan kolom movie ID. Kemudian langkah ke-11 itu menambahkan rating baru dan menggabungkan data. Jadi memperbarui dataset dengan rating baru dari pengguna dan mengevaluasi model rekomendasi menggunakan data yang terbaru. Yang pertama, data rating dari CSV itu dibaca dalam data frame di langkah ini. Kemudian
kita menentukan film-film yang akan diberi rating, yang akan diberi rating baru oleh pengguna dengan user ID input. Itu yang kita tentukan di sini. Dan menyimpan data ratingnya. Jadi ini adalah yang kita movie ID yang kita tentukan akan kita beri rating seperti ini gitu. Selanjutnya data ini akan ditambahkan ke dataset. Tuh, kita akan menambahkan ke dataset menggunakan metode union. Dan kemudian dataset dibagi kembali. Di sini dibagi kembali menjadi data latih dan data uji dengan porsi 80% dan 20%. Pada langkah selanjutnya itu membangun model rekomendasi. Model ini digunakan untuk mempelajari kecenderungan dan preferensi pengguna terhadap film berdasarkan rating yang diberikan sebelumnya. Melalui proses pelatihan, model dapat memprediksi rating untuk film yang belum dilihat atau dinilai oleh pengguna. Ini sangat berguna dalam menyusun rekomendasi yang personal dan sesuai dengan preferensi individu. Kita menggunakan model ASL. Kita menggunakan model ASL yang diinisialisasi dengan beberapa parameter, diantaranya ada max iter, itu adalah jumlah maksimum iterasi untuk proses optimasi ASL. Kemudian ada regparam, ini parameter regularisasi yang membantu mengontrol overfitting. Kemudian user column, ini nama kolom yang mewakili ID pengguna dalam data frame. Ada item column, adalah nama kolom yang mewakili ID item, dalam hal ini tuh film dalam data frame. Kemudian rating column adalah nama kolom yang mewakili rating pengguna dalam data frame. Selanjutnya membuat prediksi pada data training. Jadi dengan memanggil model.transform ini, model ASL yang telah dilatih digunakan untuk melakukan prediksi rating pada data testing. Hasil prediksi ini disimpan dalam data frame prediction gitu, yang berisi prediksi rating untuk setiap pasangan pengguna atau ID user dan juga film dalam data testing. Output dari prediction.show ini itu menampilkan tabel dari prediction, menampilkan tabel dengan kolom yang berisi data pengguna, atau dalam hal ini ID user, user ID, movie ID, rating, dan prediction. Jadi rating yang di sini itu adalah rating asli yang diberikan pengguna pada film tersebut pada data testing. Kemudian prediction ini adalah prediksi rating yang dihasilkan oleh model ASL untuk pengguna tersebut. Maksud dari output ini itu adalah untuk menunjukkan seberapa baik model ASL memprediksi rating yang sesuai dengan preferensi pengguna pada data testing. Perbedaan antara rating dan prediction adalah memberikan gambaran sejauh mana model dapat memprediksi preferensi pengguna dengan akurat. Semakin kecil selisih antara rating dengan prediction,
itu maka semakin baik model dalam memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Pada langkah selanjutnya itu menghilangkan nilai prediksi yang kosong. Jadi kode prediction.na.drop ini tuh digunakan untuk menghapus baris dalam data frame prediction, di mana kolom prediction yang memiliki nilai yang kosong atau nol. Langkah ini penting untuk membersihkan data sebelum melakukan evaluasi atau analisis lebih lanjut terhadap hasil prediksi model rekomendasi. Dengan demikian, kita memastikan bahwa hanya data yang lengkap dan valid yang kita gunakan dalam proses evaluasi, sehingga hasilnya bisa lebih akurat dan juga dapat diandalkan. Tahap selanjutnya adalah evaluasi model. Dengan menggunakan regression evaluator dari library MLib, kita menetapkan metrik evaluasi yaitu root mean square error atau RMSE untuk mengevaluasi kualitas prediksi model. Data frame prediction no missing yang telah dibersihkan dari nilai prediksi kosong digunakan dalam evaluasi ini. RMSE dihitung dengan membandingkan prediksi model atau prediction column dengan nilai sebenarnya, yakni label column dari data testing. Output evaluasi ini adalah nilai RMSE yang mengindikasikan seberapa baik model dapat memprediksi nilai rating yang sesuai dengan data sebenarnya. RMSE yang lebih rendah menunjukkan nilai yang lebih akurat. Dalam contoh ini, RMSE yang dihasilkan sekitar dalam hal ini tuh 0,798, setara dengan kesalahan prediksi rata-rata sekitar 19,97% dari rentang skala rating itu 1 sampai 5, menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam memprediksi rating film untuk pengguna. Dan tahap terakhir itu pengujian. Kita membuat rekomendasi untuk pengguna tertentu. Langkah ini bertujuan untuk membuat rekomendasi film bagi pengguna tertentu. Dalam contoh ini pengguna dengan username 1. Gitu. Prosesnya melibatkan 2 tahap. Di antaranya pertama memfilter data testing untuk memilih semua film movie ID yang belum diberikan rating oleh pengguna dengan user ID 1, dan hasilnya ditampilkan dengan kolom movie ID dan user ID menggunakan perintah ini. Kemudian yang kedua, membuat rekomendasi film berdasarkan nilai prediksi atau prediction gitu, dari yang tertinggi ke yang terendah. Mari kita lihat outputnya. Jadi output ini menunjukkan daftar film yang belum diberi rating oleh pengguna dengan user ID 1 yang akan digunakan untuk membuat prediksi rating. Kemudian untuk output yang ini tuh yang bagian kedua, output ini menunjukkan daftar film yang direkomendasikan untuk pengguna 1 atau user ID 1. Nah, ini disusun berdasarkan prediksi rating dari yang tertinggi ke yang terendah, di mana prediction ini itu adalah prediksi rating yang diberikan oleh model ASL untuk film tersebut. Jadi dari output ini itu, misalnya kita ingin merekomendasikan film untuk pengguna dengan user ID 1, sistem akan memberikan daftar film yang diprediksi akan memiliki rating tinggi oleh pengguna tersebut. Dengan menganalisis preferensi dan pola perilaku pengguna, serta perilaku pengguna lain yang serupa, sistem dapat menyarankan film-film yang belum pernah ditonton oleh pengguna
tetapi diperkirakan sesuai dengan selera mereka gitu. Hal ini memudahkan pengguna menentukan atau menemukan film baru yang menarik dan meningkatkan pengalaman menonton mereka seperti itu. Ya baik, itu yang dapat kami bawakan dalam video kali ini. Adapun referensi kami dalam menyusun atau mengerjakan proyek ini serta laporan kami akan kami cantumkan pada deskripsi video. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.